Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seri soal hukum keperawatan, baik yang D3 maupun yang NES. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai soal KMB ya, keperawatan medikal bedah dan manajemen keperawatan. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, yuk silakan yang sudah di kelas WhatsApp segera kita pindah masuk ke kelas YouTube-nya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum menemukan informasi ini ya, jadi ada pembelajaran mengenai uji kompetensi perawat baik yang D3 maupun yang NES via WhatsApp teman-teman. Silakan teman-teman yang sedang mempersiapkan baik itu untuk periode tahun ini maupun tahun depan dipersilakan ya, karena ini juga bisa menjadi persiapan teman-teman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Silakan teman-teman bisa tinggal klik saja linknya yang ada di deskripsi video ini supaya teman-teman bisa langsung bergabung di kelas WhatsApp-nya dan kita bisa belajar bareng di sana mengenai soal-soal hukum keperawatan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Oke. Yang malam hari ini sudah dari mana saja yang sudah hadir di YouTube Live pada kesempatan malam hari ini? Ada yang sedang mempersiapkan untuk periode hukum Agustus? Nah, oke, siapa saja di sini yang sedang mempersiapkan hukum periode Agustus yang kurang tinggal beberapa minggu lagi? Ya. Oke, mungkin ada yang sedang mempersiapkan hukum periode Agustus. Nah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat tentunya untuk tetap belajar mempersiapkan uji kompetensi sehingga nanti hasil akhirnya adalah teman-teman semua mendapatkan predikat kompeten tentunya. Oke, baik, langsung saja kita awali soal pertama. Seorang wanita usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan luka bakar. Perawat melakukan pengkajian dan diperoleh data luka bakar terdapat pada tangan kanan bagian depan dan kaki kanan bagian depan. Berapakah luas luka bakar pasien tersebut menurut Rule of 9? Apakah A 9%, B 18%, C 13,5%, D 22,5%? Atau yang E 36%. Oke, silakan teman-teman mencoba menghitung ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah area yang terkena luka bakar pada pasien ini. Nah, di sini kan kita ketahui kalau pada pasien ini ternyata yang terkena luka bakar adalah area tangan kanan bagian depan. Kemudian ada kaki kanan juga bagian depan. Tinggal kita hitung tangan kanan bagian depan berapa persen, kaki kanan bagian depan berapa persen. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Maka itu adalah hasil dari luas luka bakar pada pasien ini. Apakah A 9%, B 18%, C 13,5%, D 22,5%, E 36%. Oke, teman-teman silakan coba menjawab silakan bisa ketikkan ya di kolom live chatnya teman-teman. Nomor 1 jawabannya A, B, C, D atau yang E. Baik, langsung saja kita bahas ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban
C ya, yaitu adalah 13,5%. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya, tangan kanan bagian depan itu area pertama. Ya, karena hanya bagian depan, kita tahu kalau tangan itu adalah 9% ya. Jadi 9%, karena hanya bagian depan saja ya, kita bagi 2, 9 dibagi 2, jadinya adalah 4,5%. Kemudian kaki kanan bagian depan. Nah, jadi hanya satu kaki ya. Satu kaki itu kan adalah 18%. Karena hanya bagian depan saja, berarti ya 9%. Nah, tinggal kita jumlahkan 9 ditambah 4,5, maka ketemulah hasil akhirnya 13,5%. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C. Oke, jadi kita perlu teliti ya teman-teman ya. Jadi kalau hanya tangan kanan bagian depan atau tangan kanan, kalau tangan kanan saja ya berarti kita anggapnya adalah seluruh tangan kanan. Tapi kalau ada tangan kanan kemudian ada keterangannya, bisa bagian depan, bisa bagian atas, nah itu berarti adalah separuhnya atau setengah dari total tangan kanan tersebut. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah ada keterangan tambahan tidak di tangan kanan, atau misalnya di kaki kanan. Kalau kaki kanan saja ya berarti 18%. Tapi kalau ada kaki kanan bagian depan atau bagian belakang ya berarti separuh dari 18, yaitu 9%. Seperti soal yang ada di nomor 1 ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Harus teliti, jangan sampai salah rugi ya. Ini kan eman-eman, karena sebenarnya kita tahu, tapi karena kurang teliti, kurang cermat, maka kita bisa salah dalam menentukan luas luka bakarnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 46 tahun dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil vital sign diperoleh tekanan darah 130/80 mm air raksa, RR-nya 28 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? A. Melakukan pemeriksaan ECG. B. Melakukan tindakan nebulizer. C. Mengukur berat badan pasien. D. Melatih nafas dalam. Atau yang E. Menganjurkan cukup minum air putih. Oke, jadi pada soal kedua ini kita sudah tahu keluhan pasien. Nah, kita perhatikan dulu keluhannya. Keluhannya apa? Ada demam, kemudian ada nyeri dada, kemudian ada sesak nafas dan batuk. Nah, kemudian vital sign-nya tekanan darah 130/80, oke. Kemudian RR-nya terjadi peningkatan ya, 28 kali per menit. Nah, RR-nya sudah abnormal. Frekuensi nadi masih dalam batas normal, suhu meningkat sedikit. Kemudian terdengar suara ronki. Nah, ini ya, jadi kita sudah menemukan kata kunci yang khas pada soal ini, yaitu adanya suara ronki. Nah, kalau ada suara ronki, maka kita sudah punya bayangan, kita sudah bisa menyimpulkan kalau pasien di soal nomor 2 ini memiliki masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan, yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif karena terdengar suara nafas tambahan, yaitu suara ronki pada soal ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kalau masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, maka selanjutnya yang kita cari adalah tindakan yang berkaitan dengan bersihan jalan nafas. Oke, kira-kira mana jawabannya? Apakah yang A, melakukan pemeriksaan ECG, B, melakukan tindakan nebul,
C. Mengukur berat badan pasien. D. Melatih nafas dalam. Atau yang E. Menganjurkan cukup minum air putih. Oke, silakan teman-teman coba menjawab. Ketikkan di kolom live chat-nya, teman-teman. Silakan nomor 2, jawabannya yang A, yang B, yang C, D, atau opsi jawaban E. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B, adalah melakukan tindakan nebul atau inhalasi uap. Nah, kenapa nebul? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan pada pasien nomor 2 ini, karena adanya ciri suara ronki, adanya sesak, maka kita simpulkan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kemudian cari opsi jawaban antara A, B, C, D, E yang berkaitan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Seorang perempuan usia 42 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian diperoleh ketergantungan pasien didapatkan data pasien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulasi dibantu, pasien terpasang infus dan kateter serta perlu observasi vital sign setiap 4 jam. Apakah derajat ketergantungan pasien tersebut? A. Safe care, B. Total care, C. Partial care, D. Minimal care, atau E. Intensive care. Soal ketiga ini berkaitan dengan soal manajemen, terkait tentang tingkat ketergantungan atau derajat ketergantungan pasien. Kita coba analisa kasus dalam soal nomor 3 ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tingkat ketergantungan pasien ini seperti apa pada kasus nomor 3 ini. Nah, di soal tentunya kita bisa ambil data, nantinya didapatkan data pasien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Kemudian adanya ambulasi dibantu ya, mobilisasi dibantu, dan pasien terpasang infus dan kateter, serta perlu diobservasi vital sign setiap 4 jam. Nah, ini adalah ciri-ciri pasien dengan tingkat ketergantungan yang mana? Apakah yang A, safe care, B, total care, C. Partial care, D. Minimal care, atau yang E. Intensive care. Nah, perawatannya 3-4 jam, kemudian ambulasi dibantu, kemudian pasien terpasang infus dan kateter, kemudian perlu observasi vital sign setiap 4 jam. Nah, itu termasuk tingkat ketergantungan yang mana? Silakan teman-teman coba ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Nomor 3 jawabannya yang mana? Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C, adalah partial care. Nah, jadi kita ketahui kalau tingkat derajat ketergantungan pasien itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada minimal care, yang kemudian kedua ada partial care, dan yang ketiga adalah total care. Minimal care yaitu ciri-ciri pasiennya adalah kebersihan dirinya mandiri ya. Jadi mandi bisa sendiri, oral hygiene bisa sendiri, kemudian makan, minum bisa mandiri,
ambulasi dengan pengawasan dan monitor vital sign-nya tiap 8 jam. Kemudian partial care. Partial care cirinya adalah kebersihan dirinya dibantu, kemudian ambulasinya dibantu, dan monitor vital sign-nya tiap 4 jam. Sedangkan yang total care yaitu adalah semua kebutuhan pasien dibantu dan vital sign-nya tiap 2 jam. Maka dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan soal nomor 3 jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C, yaitu adalah partial care. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang manajer di suatu rumah sakit selalu mengambil keputusan sendiri walaupun banyak anggotanya yang berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja yang di luar aturan yang sudah ada dengan harapan visi dari rumah sakit tersebut cepat tercapai. Dan dia selalu menyampaikan jika keputusan yang diambil adalah mewakili dari anggota walaupun tanpa ada proses musyawarah dahulu. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan manajer rumah sakit tersebut? A. Autokratik, B. Demokratik, C. Laissez-faire, D. Transformasional, atau yang E. Partisipatif. Soal keempat masih berkaitan dengan manajemen keperawatan, yaitu topiknya mengenai gaya kepemimpinan. Nah, soal ini juga sering kali muncul ya, pasti muncul. Saya katakan pasti muncul terkait tentang gaya kepemimpinan. Oke, kita kembali ke kasus. Kita coba analisa kasusnya. Ya, jadi di soal keempat ini berarti yang kita perhatikan adalah ciri-ciri kepemimpinan yang disampaikan dalam kasus. Jadi seorang manajer itu selalu mengambil keputusan sendiri. Nah, ya, walaupun banyak anggota yang berpendidikan sederajat dengannya, dia lebih suka mengambil keputusan itu secara sepihak tanpa didahului oleh proses musyawarah. Nah, itu termasuk dari tipe kepemimpinan yang mana? Autokratik, demokratik, laissez-faire, transformasional, atau partisipatif. Silakan teman-teman coba menjawab di kolom live chat-nya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A. Autokratik. Nah, apa autokratik atau autokratis? Adalah merupakan penggunaan seluruh otoritas, ya, sama seperti otoriter sebenarnya, seorang pemimpin, dan mengutamakan pencapaian hasil serta pengambilan keputusan yang bersifat satu arah. Nah, satu arah ini maksudnya adalah tidak diawali dengan proses diskusi, tidak diawali dengan proses musyawarah, tidak diawali dengan proses meminta pendapat atau saran, tapi langsung mengambil keputusan secara sepihak oleh pimpinan tersebut, dalam hal kasus nomor 4 yaitu oleh manajer rumah sakit. Jadi jawabannya adalah gaya kepemimpinan autokratik. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kelima. Pada suatu ruang rawat rumah sakit terjadi perselisihan paham antara perawat senior dengan perawat baru terkait metode dokumentasi ASKEP di ruangan. Kepala ruang menengahi perselisihan dalam rapat dengan mencari siapa yang benar dan salah, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Apakah metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruang? A. Akomodasi, B. Kompetisi, C. Negosiasi,
D. Menghindar, atau yang E. Kolaborasi? Oke, soal kelima ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. Ya, masih temanya adalah manajemen keperawatan. Kira-kira metode penyelesaian masalahnya yang mana yang diterapkan oleh kepala ruang? Oke, kita coba kembali ke kasusnya. Kita coba lihat kembali ya. Nah, jadi intinya adalah dalam kasus ini terjadi perselisihan paham antara perawat senior dengan perawat baru. Nah, yang kemudian yang dilakukan kepala ruangan di sini adalah, dijelaskan di kalimat ini ya, kepala ruang menengahi perselisihan dalam rapat dengan mencari siapa yang benar dan yang salah, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Nah, kepala ruangan itu sudah melakukan metode penyelesaian dengan tipe apa? Apakah akomodasi, ataukah kompetisi, negosiasi, menghindar, atau kolaborasi? Jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban B, adalah kompetisi. Nah, metode kompetisi merupakan suatu strategi yang diartikan win-lose ya. Jadi ada satu yang menang dan salah satunya pasti akan mengalah. Nah, yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Nah, kasus ini dijelaskan di kalimatnya adalah ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Nah, ini ya. Jadi lebih menguntungkan ke yang junior daripada yang senior. Maka jawabannya adalah yang opsi jawaban B, yaitu dengan teknik kompetisi. Kita lanjut soal ke-6, kita masuk lagi ke soal KMB. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan gagal jantung. Pasien mengeluh nyeri dada seperti tertekan yang merambat ke rahang dan punggung skalanya 6 dari 0 sampai 10. Pasien mengatakan nyeri muncul tiba-tiba saat olahraga. Pasien merasa cemas dan takut akan kondisinya. Pemeriksaan tekanan darah 150/90 mm air raksa, frekuensi nadi 90 kali per menit, respiratory rate-nya 24 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang utama pada pasien tersebut? A. Ansietas, B. Nyeri akut, C. Pola nafas tidak efektif, D. Gangguan pertukaran gas, atau yang E. Gangguan perfusi jaringan. Oke, soal ke-6 ini menanyakan tentang masalah keperawatan. Oke, kita lihat kasusnya. Nah, disebutkan kalau pasien ini dirawat dengan gagal jantung. Kemudian keluhannya apa? Keluhannya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya merambat dari rahang dan punggung dengan skalanya dari rentang 0 sampai 10 adalah skalanya 6. Kemudian pasien mengatakan nyeri muncul tiba-tiba saat olahraga. Pasien cemas dan takut akan kondisinya. Tekanan darah meningkat, nadi masih dalam batas normal, RR juga meningkat sebagai kompensasi dari rasa nyerinya. Nah, maka masalah keperawatannya adalah yang mana?
Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban B. Nyeri akut ya, saya rasa sudah jelas karena keluhannya nyeri dada, kemudian nyerinya muncul tiba-tiba, kemudian skalanya dalam rentang 6 dari 0 sampai 10, maka jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban B. Oke, ini ada info buat teman-teman yang sedang mempersiapkan Ukom periode Agustus 2024 ya, yang tinggal beberapa minggu lagi. Nah, jadi dari Sakti Institut mengadakan kelas online khusus ini ya, khusus reguler persiapan Ukom periode Agustus. Nah, jadi pembelajarannya via WhatsApp intensif ya, setiap Senin sampai Sabtu ya. Jadi setiap Senin dan Sabtu akan selalu ada pembelajaran yang akan dimulai setiap harinya pukul 7 malam, teman-teman. Nah, kemudian pembelajaran dimulai tanggal 25 Juli. Nah, kemudian berakhir sampai pelaksanaan UKOM periode Agustus. Ya, jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan UKOM periode Agustus 2024 bisa dimanfaatkan. Kita bisa belajar lebih intensif di kelas reguler via WhatsApp dan YouTube ya. Jadi nantinya teman-teman setiap hari dari pukul 7, insya Allah sekitar 2 jam ya, dari pukul 7 malam sampai pukul 9 malam kita akan belajar setiap harinya sampai pelaksanaan UKOM periode Agustus nanti. Dan teman-teman juga bisa diskusi di sana terkait tentang materi-materi yang berkaitan dengan UKOM keperawatan. Bagaimana daftarnya? Teman-teman silakan cek saja linknya di deskripsi. Nah, nanti teman-teman tinggal klik linknya, kemudian akan langsung diarahkan ke WhatsApp ya. Kemudian langsung diarahkan ke WhatsApp dari admin, atau teman-teman bisa langsung WhatsApp saja di nomor yang tertera di layar ini. Oke, kita lanjut ke soal ke-7. Seorang laki-laki usianya 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan stroke. Kondisi pasien somnolen dan direncanakan pemasangan NGT. Perawat telah melakukan persiapan pasien dan alat, sudah pakai APD dan mengukur panjang selang NGT. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan perawat? A. Memposisikan pasien semipolar. B. Memberi pelumas atau jeli pada selang. C. Menyambungkan selang dengan squid. D. Meminta pasien untuk menelan saat selang masuk. Atau yang E. Memasukkan selang melalui lubang hidung pasien. Soal ke-7 berkaitan dengan soal SOP. Nah, soal SOP berkaitan dengan pemasangan NGT. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus paham ya prosedur pemasangan NGT secara step by step ya, dan berurutan. Jangan ada langkah satupun yang terlewat atau terloncati. Oke, silakan teman-teman coba menjawab kira-kira nomor 7 ini soal jawabannya apakah yang A, B, C, D, atau E. Silakan chat di kolom live chatnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B. Ya, saya rasa sudah jelas ya, karena di sini perawat sudah persiapan pasien oke, alat sudah disiapkan, sudah pakai APD, sudah mengukur panjang selang ya, panjang selang sudah diukur. Nah, maka selanjutnya adalah memberikan pelumas atau jeli. Nah, kemudian apa? Setelah diberikan pelumas atau jeli, tentunya kemudian kita bisa langsung memasukkan selang melalui lubang hidung pasien tadi ya.
Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan cedera kepala. Data pengkajian yang ada adalah pasien membuka mata jika diberikan rangsang nyeri ringan. Pasien melokalisir nyeri dan tidak tahu pada saat ini berada di rumah sakit dan sedang dirawat. Berapakah nilai GCS pasien tersebut? A9, B10, C11, D12, atau E13? Soal ke-8 berkaitan dengan interpretasi dari pemeriksaan GCS atau pemeriksaan kesadaran menggunakan GCS. Oke, jadi kita harus cermat di sini, hati-hati ya, jangan sampai ada satu item yang salah karena hasilnya salah, karena yang ditanyakan adalah jumlahnya. Ini kan adalah jumlah dari E, V, dan M ya, dari I, verbal dan motorik kita jumlahkan, maka berapa hasilnya. Jadi makanya hati-hati, jangan sampai kita salah dalam menentukan satu saja salah, maka hasilnya salah ya. E-nya berapa, V-nya berapa, M-nya berapa. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan, maka ketemulah hasilnya tadi. Oke, yang E adalah yang I. Pasien membuka mata jika diberikan rasa nyeri ringan. Nah, itu yang I. Kemudian yang motorik, pasien melokalisir nyeri. Yang verbal, tidak tahu pada saat ini berada di rumah sakit dan sedang dirawat. Jadi pasiennya disorientasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan teman-teman bisa ketik jawabannya di kolom live chatnya. Nomor 8 jawabannya yang A, yang B, C, D, atau yang E. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban C. Nah, E, membuka mata dengan rangsang nyeri. Nah, maka skornya 2 tadi ya. Verbalnya apa? Verbalnya pasien tidak tahu di mana atau disorientasi, maka skornya 4. Kemudian pasien melokalisir nyeri, skornya berarti adalah 5. Nah, maka jawabannya adalah yang opsi jawaban 5 ditambah 4 ditambah 2. Jawabannya adalah 11, opsi jawaban C. Nah, oke, jadi kompeten teman-teman yang menjawab opsi jawaban C. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita sudah sampai ya di penghujung pembelajaran di kesempatan di pertemuan malam hari ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga teman-teman mendapatkan predikat kompeten semua pada UKOM periode nanti. Terima kasih, saya akhiri. Semangat kompeten teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.